ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Nihil ya. Baik, ada yang tahu kita hari ini membahas materi tentang apa? Tidak, Bu. Hari ini kita akan membahas materi tentang menyusun teks pidato. Sebelumnya, apa kalian pernah mendengar atau sering mendengar tentang pidato itu di mana, atau orang berpidato itu di mana? Pernah, Bu. Di mana? Di televisi. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan teks pidato. Baik, sebelum kita masuk ke penyusunan teks pidato, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pidato. Pidato itu merupakan suatu ungkapan atau ucapan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang banyak. Dalam menyusun teks pidato, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu menentukan topik dan tujuannya. Dalam menentukan topik teks pidato, kita harus menentukan topik dalam sesempit-sempitnya. Misalkan kalian memilih tentang penyakit apa yang akan kalian berikan atau sampaikan kepada seseorang. Misalkan kalian memilih penyakit ginjal, kalian pilih cara penyembuhannya, penyebab dari penyakit ginjal itu apa, terus kemudian solusinya apa, cara penyembuhannya apa, kemudian tujuan dari topik itu apa. Kemudian baru kita masuk ke bagian atau kerangka menyusun teks pidato. Di sini dalam menyusun teks pidato ada 3 kerangka. Yang pertama yaitu pendahuluan atau pembuka. Kalian bisa atau membuka pidato itu dengan salam dan penghormatan kepada seseorang. Kemudian yang kedua itu isi, yaitu isi yang disampaikan kepada seseorang atau pidato kita, inti dari pidato yang akan kita sampaikan kepada seseorang, atau juga bisa disebut dengan materi. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini berisi harapan dan doa agar apa yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan atau pidato yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik, setelah itu dalam menyusun dari ketiga kerangka ini, kalian bisa lihat di LKS halaman 65. Di sana ada contoh dari pembuka, isi, kemudian penutupnya. Dari pembukanya di sini kita memulainya dengan salam, kemudian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk menyampaikan pidato singkat pada pagi ini. Kemudian kita masuk ke bagian isinya, seperti
kita mengungkapkan penghormatan seperti semua orang atau bapak atau ibu yang saya hormati. Semua orang menginginkan hidup sehat, setuju seperti itu. Manusia berusaha dengan segala macam cara demi menjaga kesehatannya, dan kalian bisa lihat halaman 65 bagaimana isi materinya. Kemudian bagian penutupnya, demikian akhir pidato saya. Jika ada perkataan yang saya kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Baik, kalian bisa lihat itu di halaman 65 contohnya. Kemudian Ibu akan membahas tentang metode dalam berpidato. Dalam berpidato kita harus menggunakan metode. Dalam metode pidato itu terdapat 3. Yang pertama yaitu metode menghafal. Metode menghafal ini merupakan metode kita harus menghafal pidato itu, atau kita harus menghafal teks pidato yang telah kita buat secara padu. Kemudian yang kedua yaitu metode naskah, yaitu metode berpidato dengan melihat naskah atau teks. Yang ketiga yaitu metode extempora. Metode ini menjelaskan inti dari teks pidato yang akan kita sampaikan. Metode ini merupakan naskah pidato yang berfungsi sebagai catatan materi yang akan kita sampaikan kepada orang banyak. Ini eksemplar. Kemudian Ibu akan membahas tentang menyunting teks pidato. Dalam menyunting teks pidato itu ada 2 bagian. Yang pertama yaitu menyunting isi dan bahasanya. Yang pertama menyunting dan yang kedua menyunting bahasanya. Dalam menyunting isi, kita akan menyunting penyajian isi menjadi baik dan efektif. Kemudian dalam menyunting bahasa, kita akan menyunting bagaimana bahasanya, bagaimana tata bahasa, bagaimana ejaan dan penulisan kata, kemudian kalimat yang tepat untuk digunakan dalam bahasanya. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan berpidato. Tujuan berpidato ini yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yaitu pada saat kita berpidato, kita menyampaikan informasi kepada seseorang, yaitu agar mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya dengan sukarela. Kemudian yang kedua yaitu memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Di sini kita saat berpidato kita memberikan pemahaman kepada seseorang sehingga pemahaman itu bisa dicerna dengan baik oleh seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan kepada seseorang. Kemudian Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari pidato. Yang pertama yaitu
unsur sara seperti suku, ras, dan agama atau antar golongan. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki konten yang jelas, apa yang hendak kita sampaikan, serta sesuai dengan event yang berlangsung. Penyampaian pidato terbuka, ramah, santun, dan rendah hati. Hal ini penting untuk menciptakan kesan pada peserta yang hadir. Kemudian yang keempat yaitu pidato mampu menggugah semangat atau menarik bagi peserta yang hadir. Baik, kita masuk ke pemberian tugas per individu. Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian pilih tema pidato sesuai dengan yang Anda kuasai, yang kalian kuasai. Kalian bebas mau memilih tema pidato tentang apa, Ibu bebaskan. Kemudian buatlah kerangka teks pidato itu dan kembangkan kerangka tersebut menjadi teks pidato yang utuh. Tulislah di kertas double folio, kemudian kumpulkan ke Ibu. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah suruh kalian untuk membawa kertas double folio untuk minggu selanjutnya. Bagaimana, apakah kalian bawa kertas double folionya? Bawa, Bu. Tidak, Bu. Ada yang tidak bawa? Baiklah. Yang tidak bawa silahkan pergi ke koperasi untuk membeli kertas double folionya, atau kalian bisa minta ke teman yang membawa lebih. Baik. Untuk pembuatan teks pidatonya Ibu kasih waktu selama 10 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Jika ada yang perlu ditanyakan tentang pembuatan teks pidato, silakan tanyakan. Baik, berhubung waktu kita sudah habis, sedangkan kalian baru mengerjakan tugasnya baru 5 menit, silakan kalian lanjutkan tugasnya di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan tugasnya ke Ibu. Bagi yang tidak mengumpulkan tugas akan menerima hadiah dari Ibu. Baik, Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Ibu harapkan kalian mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugasnya minggu depan ke Ibu. Bagi yang tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Baik, untuk hari ini